Pernah nggak lo ngerasa aneh? Ada orang yang hidupnya kelihatan tenang banget, padahal dari luar hidupnya sederhana aja. Tapi ada juga yang kelihatannya mapan, punya banyak barang, kerja bagus, tapi tiap malam masih kepikiran tagihan. Lo tahu bedanya di mana? Bukan di seberapa banyak uang yang mereka punya, tapi di apa yang mereka punya. Gue nggak bakal kasih lo rumus cepet buat kaya, tapi gue bakal kasih lo sesuatu yang lebih tenang. 7 aset abadi. Aset yang nggak cuma tahan waktu, tapi juga kasih lo ketenangan. Dan yang paling menarik, banyak orang nggak sadar mereka lagi bangun ini pelan-pelan, tanpa tahu kalau sebenarnya mereka udah di jalan yang benar. Oke, kita mulai. Yang pertama, emas, si logam kecil yang sabar. Emas itu kayak sahabat lama yang nggak pernah ninggalin lo. Dari dulu sampai sekarang, dia tetap punya satu tugas, menjaga nilai kerja keras lo dari gempuran waktu. Gak peduli lo punya 0,1 gram atau 100 gram. Prinsipnya sama, konsistensi. Banyak orang remehkan emas karena harganya naik turun. Tapi kalau lo lihat lebih panjang, emas itu kayak bukti kesabaran. Lo tanam pelan-pelan, hasilnya muncul pelan-pelan juga. Dan bagian paling damai dari punya emas, lo tahu, tiap tetes keringat lo ada bentuk nyatanya. 2. Simpanan stabil, tempat uang lo berlindung. Kita semua pernah ngerasain, duit yang dulu cukup buat sebulan, sekarang cuma bertahan 2 minggu. Itu kerja inflasi. Makanya lo butuh tempat buat lindungi hasil kerja keras, entah deposito, tabungan emas, atau reksadana pasar uang. Ini bukan tentang ngejar untung besar, ini tentang jaga nilai biar nggak luntur. Orang yang ngerti hal ini biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang paling tenang. Karena mereka tahu kalau besok ada apa-apa, mereka punya pondasi. 3. Surat berharga negara, investasi yang kasih ketenangan. Banyak yang nganggap SBN itu instrumen tua, tapi justru di situ kekuatannya. Karena dia bukan sekadar kasih imbal hasil, tapi rasa aman. Lo bantu negara, negara bantu jaga nilai uang lo. Dan di tengah ekonomi yang sering goyah, punya sesuatu yang bisa bikin lo tidur nyenyak itu mahal banget. 4. Tanah, aset yang bicara dalam diam. Tanah itu nggak pernah heboh, nggak trending, nggak viral, tapi dia punya satu keunggulan, sabar. Lo taruh di situ, rawat dan tunggu waktu. Banyak orang dulu cuma punya tanah kecil di pinggiran. Sekarang nilainya berkali lipat. Bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka ngerti satu hal. Waktu gak pernah gagal bikin tanah jadi lebih berharga. Kalau lu punya tanah di kampung, jangan diremehin. Bisa jadi itu alasan lu tenang di masa depan nanti. 5. Saham dan usaha lokal. Jadi pemilik bukan cuma penonton. Lu suka pakai produk lokal, bagus. Tapi pernah kepikiran jadi bagian dari pemiliknya. Saham itu cara buat punya potongan kecil dari perusahaan besar. Dan lu gak butuh jutaan buat mulai. Lu cuma butuh niat dan kesabaran. Selain itu, dukung usaha lokal juga bisa jadi aset luar biasa. Bukan cuma soal untung, tapi soal perasaan. Lu tumbuh bareng mereka. Dan di masa depan, Indonesia akan kuat bukan karena segelintir konglomerat, tapi karena banyak rakyat kecil yang punya usaha sendiri. 6. Aset digital, karya lo, nama lo, jejak lo. Sekarang, aset nggak selalu harus bisa dipegang. Kadang, aset itu suara lo, tulisan lo, karya lo di dunia maya. Mungkin sekarang belum besar, tapi suatu hari nanti, itu bisa jadi sumber penghasilan yang nggak lo duga. Aset digital itu kayak kebun yang lo rawat online. Lo tanam ide, lo siram waktu, lo panen perhatian. Yang penting, lo terus jujur, konsisten, dan gak berhenti belajar. 7. Kesehatan, waktu, dan keterampilan. Aset paling berharga. Dan yang terakhir, tapi paling penting, lo sendiri. Tubuh lo, waktu lo, dan kemampuan lo. Karena percuma lo punya semua aset kalau lo nggak punya energi buat nikmatin hasilnya. Kesehatan ngasih lo kekuatan, waktu ngasih lo kesempatan, dan keterampilan ngasih lo arah.
Rawat 3 hal ini, bro. Karena tanpa mereka, semuanya cuma angka. Sekarang, coba lo pikir. Dari 7 aset itu, mana yang udah lo punya? Mana yang pengen lo mulai bangun pelan-pelan? Karena satu hal yang pasti, kekayaan sejati nggak datang dari kecepatan, tapi dari kebiasaan kecil yang lo ulang setiap hari. Nggak perlu langsung besar, mulai aja dari yang kecil. 1 gram emas, 1 tabungan, 1 langkah kecil buat jaga diri lo. 7 tahun ke depan, lo bakal berterima kasih sama diri lo yang sabar hari ini. Sedikit catatan, semua ini bukan ajakan jual beli, tapi ajakan mikir dan nyiapin diri. Lakuin riset, sesuaikan sama kemampuan lo, dan jangan ikut-ikutan tren. Yang penting, ngerti dulu esensinya. Kalau lo ngerasa video ini ngebuka pikiran, jangan lupa klik subscribe, biar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Tulis di kolom komentar, aset mana yang paling pengen lo bangun duluan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap tenang, tetap konsisten, dan percayain prosesnya.